Selamat sore untuk kita semua Selamat di sore. Flores. Selamat sore, Mungkin Bapak. Sore. sudah menjelang mau malam, selamat menjelang malam. Di Kalimantan Barat sedang hujan, ya. Pada kuliah perdana ini mungkin karena situasi demikian kita akan tidak maksimal. Namun kesempatan ini mau saya gunakan menyampaikan hal-hal penting sehubungan perkuliahan kita. Perkuliahan kita sudah ditetapkan untuk 1 minggu ke depan daring lagi, tapi kalaupun nanti membaik keadaan, kuliah kita akan menggunakan 2 pendekatan, 2 cara, daring dan luring. Jadi nanti yang berada di Pontianak dan sekitarnya akan masuk ke kelas, tapi yang berada jauh dari Pontianak pada saat yang sama dia akan kuliah daring. Mudah-mudahan kampus sesuai dengan kesepakatan kemarin bisa memenuhi peralatan yang diperlukan. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Yang kedua, saya berusaha maksimal agar kalian mendapatkan pengetahuan seperti yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai akan saya kirim terlebih dahulu. Kalau materi itu sudah dikirim sebelumnya, maka saya akan mengingatkan bahwa diskusi kita hari itu akan menggunakan materi yang sudah dikirim sebelumnya. Saya mau cek, bahan ajar metodologi untuk yang pertama sudah kalian terima kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak Pius sudah ya. Pak Pius posisi di mana? Di Nangapino, Pak. Nangapino. Enggak banjir lagi kah? Udah surut, Pak. Udah cuaca, udah bagus. Oke lah, syukurlah. Karena Nangapino tuh sangat dekat dengan batin saya. Jadi kalau di sana banjir tuh sedih juga saya, ya. Iya. Oke. Jadi tolong dicek. Jadi bahan kuliah saya bisa, saya sarankan bahan kuliah itu kalian download, kalian bikin folder di komputer masing-masing materi itu. Karena biasanya saya akan memberikan banyak referensi, buku-buku e-book dan segala macam. Bahan-bahan juga seperti itu. Nah, bahan itu umumnya akan saya kirim melalui Classroom, Google Classroom. Mengapa? Karena kita S2 sedang persiapan akreditasi. Kita mudah-mudahan akhir tahun akreditasi sedang dipersiapkan sekarang. Oleh sebab itu, dokumen perkuliahan agar bisa dimonitor oleh asesor, kita buat dalam bentuk Google Classroom. Maka di Google Classroom itu, bahan perkuliahan saya kirim, termasuk PPT juga, itu bahan presentasi. Dan jangan lupa juga keaktifan kalian di situ. Kalian bisa bertanya, kalian bisa menjawab pertanyaan teman, kalian bisa berkomentar sehubungan dengan materi yang diberikan. Karena itu kan di situ tercatat di Google Classroom itu. Lalu berikutnya, karena susah untuk memberi contoh-contoh secara langsung, maka saya juga menggunakan media video. Kebetulan awal perkuliahan semester lalu, pada awal pandemi COVID-19 itu, saya dibuatkan akun YouTube. Sehingga akun itu kemudian sampai sekarang ya malah udah dapat iklan dan segala macam. Akun YouTube itu kita maksimalkan untuk menyampaikan bahan perkuliahan. Agar tidak mahal, saya sarankan video-video yang saya jadikan materi pelajaran
itu kalian download saja. Tidak semua video di dalam akun YouTube saya itu bahan perkuliahan. Banyak juga yang suka-suka saja, tidak perlu. Ya, jadi video yang saya tugaskan itu yang kalian download. Simpan saja, lalu jadikan itu pelengkap paparan saya. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jelas. terkaitan antara Google Classroom. Google Classroom itu Anda di situ absen. Absennya sampai jam 12 malam hari ini. Jadi bagi yang belum juga masih bisa absen. Tujuannya nanti kalau dimonitor oleh asesor perkuliahan kita ada bukti bahwa memang perkuliahan itu terjadi. Itu Google Classroom. Lalu WA akan kita pakai untuk jika saya sedang di lapangan atau di suatu tempat yang sulit mengakses internet, saya bisa menggunakan Android saya untuk menyampaikan bahan ajar. Kita akan gunakan WA. Ya, jadi kita mau gunakan berbagai platform pada era industri 4.0 ini sebagai media kita kuliah. Ya, jadi ruang kelas kita berubah dari ruang kelas yang konvensional, sekarang ruang kelasnya di mana-mana. Saya di rumah saya, kalian di rumah kalian. Ya, ada pertanyaan sehubungan dengan perkuliahan ini? Suara cukup terdengar jelas ya? Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, saya akan share materi kuliah. Apakah sudah masuk di sana? Sudah, Bapak. Sudah ya? Ya. Sudah. Pak. Sudah, Bapak. Oke, perkuliahan ini saya rekam. Jika nanti kualitas rekamannya bagus, juga akan saya masukkan di YouTube sebagai dokumen untuk kalian bisa cek ulang. Oke, tentu saja karena kalian sudah memasuki program S2, tolong masing-masing unmute itunya, akunnya, di-unmute biar suara lain tidak masuk. Ya, supaya tidak mengganggu ruang kelas, ya. Di-unmute ya. Tahu kan meng-unmute? Nah, itu Pak Pisnabed sudah unmute. Oke, tentu kalian sudah berpengalaman mengenai penelitian, minimal penelitian ketika menyusun skripsi. Apakah kira-kira demikian? S1 sudah belajar metode penelitian, bukan? Sudah. Kalau mau ngomong, langsung unmute-nya dihidupkan. S1 sudah belajar metodologi penelitian semua, kan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah, Pak, sudah. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa metodologi penelitian itu bukan hal baru. Hanya memang pengalaman saya tetap saja ada hal yang perlu dipelajari. Kebetulan saya sempat mengambil program doktor di Malaysia, ya. Di sana juga saya harus belajar lagi metodologi penelitian. Walaupun S1 belajar metodologi penelitian, S2 belajar metodologi penelitian, masuk ke jenjang S3 pun tetap harus belajar metodologi penelitian. Ya, jadi mata kuliah ini karena dia menjadi mata kuliah penting untuk kaitannya dengan menulis tesis atau disertasi, maka mata kuliah ini wajib hukumnya diambil dan wajib lulus. Oke, kita sekarang mulai masuk ke penjelasan terkait dengan materi. Dalam sebuah penelitian, yang paling penting adalah ditemukannya masalah penelitian. Ini hal yang mendasar.
penelitian itu tidak bisa dilakukan apabila tidak menemukan masalah penelitian atau tidak ada masalah penelitian. Problem mahasiswa umumnya bingung bagaimana mengetahui masalah penelitian itu. Ya, oleh karena itu di sini saya share hal yang terkait dengan penelitian itu. Untuk memahami, mari kita mulai dulu dengan asal kata penelitian itu sendiri. Ya, tentu saja ini dari bahasa Inggris, research. Ya, kalau kita cek ke kamus definisi riset, riset itu berasal dari bahasa Latin, reserare, yang berarti mengungkapkan. Itu asal katanya. Nah, namun kemudian, karena kita tahu bahasa Latin itu ibu bahasa, oleh Inggris sebagian dipakai, tapi dengan pemahaman mereka. Re itu kembali, to research itu mencari. Jadi kalau kita maknai, maka artinya adalah mencari kembali. Jadi riset itu awalnya dari situ. Nah, adapun metode itu bahasa sehari-hari adalah cara. Yang dimaksud adalah cara mendekati atau mengamati dan menjelaskan suatu gejala yang menggunakan landasan teori. Nah, ini yang agak panjangnya. Ya. Jadi kita di sini bicara metode tidak diartikan dengan begitu mudah hanya cara saja. Yang kita maksudkan adalah kita melihat persoalan itu dari dekat, didekati. Ya. Nah, untuk mendekatinya itu kita tidak hanya dengan modal mendekati begitu saja, hanya menggunakan indera yang ada pada tubuh kita. Tidak, kita menggunakan namanya landasan teori. Tolong digarisbawahi landasan teori. Nanti kita akan berdiskusi mengenai landasan teori. Dengan demikian, metodologi itu adalah ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian. Ya, jadi ilmunya cara mengetahui, ilmunya cara meneliti. Ya, tuh. Nah, apa tujuannya penelitian itu? Tentu saja tujuan penelitian itu meninjau ulang dan mensintesiskan pengetahuan yang ada. Jadi sebetulnya di dunia ini kita menggunakan hasil penelitian orang sebelumnya. Kita di dunia ini tidak berada dalam keadaan kosong. Kita tidak berada seperti di hutan belantara yang tidak jelas. Kita hidup di dunia ini sebetulnya sudah banyak yang jelas. Sudah banyak yang diteliti orang sebelumnya, ribuan tahun yang lalu. Lalu apa gunanya kita buat penelitian sekarang? Nah, disitulah fungsi kita sebagai ilmuwan atau calon ilmuwan. Kita ingin apakah pengetahuan yang memang sudah ada diciptakan dulu itu masih up to date enggak saat ini? Maka ditinjau kembali. Nah, itu yang kemudian muncul istilah jurnal. Jadi nanti Anda ada kewajiban menulis jurnal. Jurnal itu adalah cara mengungkapkan pengetahuan baru yang kita dapat. Kita tulis, makanya jurnal itu paling 7 halaman, 10 halaman. Beda dengan skripsi, dengan tesis, dengan disertasi yang ratusan halaman. Sedangkan jurnal itu cuma 7 paling sampai belasan halaman. Ya, karena apa? Yang diungkap di situ adalah mensintesiskan pengetahuan yang ada atau meninjau ulang pengetahuan yang ada. Nah, yang kedua, menyelidiki beberapa masalah atau situasi yang ada. Nah, ingat, menyelidiki beberapa masalah. Yang berikutnya, menyediakan solusi bagi suatu masalah. Kita tahu dalam keseharian kita pasti ada masalah. Nah, apa solusi atas masalah itu?
Solusi atas masalah itu tentu melalui penelitian. Yang berikutnya menyelidiki atau menggali dan menganalisis beberapa isu. Misalnya, kebetulan kita bergerak di isu pendidikan, maka kita menganalisis isu-isu pendidikan, ya. Atau yang berikutnya menjelaskan satu fenomena baru. Fenomena baru itu contoh COVID-19 hari ini. COVID-19 ini adalah fenomena baru. Nah, sekarang ini saya pun sedang meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap tata perayaan Ekaristi di Gereja Katolik Keuskupan Agung Pontianak. Sekarang sedang mengolah data. Ya, jadi itu fenomena baru. Lalu juga bisa merupakan suatu kombinasi dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Ya. Oke, apa itu masalah penelitian? Nah, ini yang menjadi core kita sore ini. Yang menjadi inti pelajaran kita sore ini. Apa masalah penelitian itu? Masalah penelitian adalah sesuatu yang dilihat di masyarakat atau objek studi yang menyebabkan kehidupan mereka berbeda dengan yang seharusnya. Nah, seperti video yang Bapak tugaskan untuk kalian tonton, untuk kalian lihat apa saja masalah yang ada di sini. Masalah apa yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian di video itu. Ya. Lalu yang berikutnya masalah penelitian adalah masalah yang terjadi berulang-ulang. Ya, misalnya kita sering mengalami kasus bencana alam, misalnya kita sering mengalami kasus penyakit, ya berulang-ulang, itu fenomena, ya. Lalu yang berikutnya masalah penelitian itu berisi sesuatu yang diduga ada penyebabnya, dicurigai ada penyebabnya. Nah, ini hal yang perlu kamu garis bawahi. Masalah penelitian itu berbeda dengan masalah. Kalau cuman masalah, Anda tuh mengawang-awang, tidak jelas masalah itu berangkat dari mana, disebabkan apa, berasal dari mana. Nah, Anda harus mulai menduga. Jadi ilmuwan itu mulai menduga. Apa penyebabnya? Apalagi sekarang Anda S2. S2 itu kewajibannya menulis tesis. Apa itu tesis? Apa beda tesis dengan skripsi? Ini harus dipahami betul. Skripsi, seperti yang pernah Anda buat, itu adalah uraian atas apa yang Anda dapatkan di lapangan. Hanya menguraikan, mendeskripsikan. Sedangkan tesis itu Anda menyampaikan satu pernyataan akademik terhadap masalah yang Anda teliti itu. Jadi tidak sekedar mengungkapkan begitu saja. Kalau skripsi cuma mengungkapkan doang, ditulis. Makanya skripsi dideskripsikan, diuraikan. Sedangkan tesis, selain diuraikan, Anda juga harus punya pendapat terhadap apa yang Anda katakan itu, terhadap apa yang Anda dapatkan itu, ya. Nah, jadi poin ini penting diingat, perbedaan antara skripsi dengan tesis. Saya sering menghadapi persoalan ini dengan mahasiswa yang sedang menulis tesis. Ya, mengapa? Karena mereka menulis tesis katanya, tetapi sebetulnya mereka masih menulis skripsi. Nah, akhirnya dalam proses bimbingan saya bilang, kamu tuh harus ada pernyataan atas apa yang kamu teliti itu. Ya. Nah, pernyataan itu kaitannya dengan apa? Misalnya bicara penyebab. Penyebab sesuatu itu apa? Kamu harus berani mengungkapkan penyebabnya. Ya. Misalnya, contoh, sekarang pandemi COVID-19. Saya meneliti pandemi COVID-19 terhadap tata perayaan Ekaristi di gereja. Apa yang berubah? Kita tahu, misalnya online. Kita tahu kalau ke gereja itu dibatasi jumlah orang. Nah, itu kan bertentangan dengan bagaimana dulu Yesus mengumpulkan banyak orang untuk melakukan sesuatu. Ingat, misalnya pesta di Kana itu mengumpulkan banyak orang.
lalu Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Itu kan orang ribuan berkumpul. Anda pasti masih ingat ketika Yesus menyuruh muridnya mengeluarkan bekal yang dibawa. 5 ekor ikan kah atau berapa ketul roti, yang tentu kalian masih ingat dibanding saya. Nah, itu oleh Yesus didoakan, sehingga kemudian yang kita tahu di kitab suci, sisanya setelah semua orang makan dan kenyang, sisanya itu masih berbakul-bakul lagi. Tolong dicek. Dan itu artinya apa? Itu artinya perayaan dalam misa itu mengundang orang ramai. Nah, sedangkan pandemi COVID-19 membatasi orang datang. Ya, oke, itu contoh, itu fenomena. Nah, kalau kita melihat sebuah masalah, kira-kira gambarannya seperti ini. Misalnya di situ yang paling tengah itu solving global warming. Jadi bagaimana solusi atas kondisi global. Ya, tentu kita harus melakukan sesuatu, doing something. Nah, jadi masalah itu ketika kita tuliskan, pada saat kita menuliskan masalah itu, kita sudah menduga apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Nah, itulah yang disebut masalah penelitian. Jadi bukan sekedar masalah. Ya, bukan sekedar masalah. Apa yang kemudian terjadi dalam penelitian? Dalam penelitian itu kita mencari bukti pendukung atas apa yang kita duga itu. Makanya ada kata hipotesis. Hipotesis itu dugaan atas tesis, dugaan sebelum tesis. Nah, jadi tesis itu apa? Tadi saya sudah katakan. Tesis itu adalah pernyataan akademik yang didukung oleh data empiris, data hasil penelitian. Sedangkan hipotesis, dugaan sementara tesis, dugaan sementara pernyataan akademik. Gitu. Jadi nanti, walaupun Anda penelitian kualitatif, Anda tetap harus menuliskan hipotesis. Kalau dulu hipotesis itu menjadi ciri khasnya penelitian kuantitatif. Tapi belakangan, kebetulan saya mendalami ilmu itu di S3 kemarin, saya didorong untuk menulis hipotesis, walaupun penelitian saya itu kualitatif. Ya, jadi itu. Nah, dari video kehidupan orang Dayak itu, apa saja masalah penelitian yang ada? Ini yang tadi saya tugaskan ke Anda dan pasti Anda telah menonton. Silahkan boleh hidupkan mute-nya dan Anda boleh bicara bagi yang mau bicara. Saya mencatat apa yang kalian ungkapkan. Ya. Silahkan yang mau bicara. Siapa? Pius kan? Beberapa masalah penelitian yang bisa kita temukan pada video kehidupan orang Dayak tadi. Ini atau salah atau apa, mohon revisi dari Bapak. Tidak ada salah. Belajar itu harus salah. Kalau tidak salah tuh tidak perlu kuliah. Lanjut. Ya. Saya melihat tadi ketertinggalan di situ dari ekonomi, pendidikan, dan daya saing yang kurang pada peradaban zaman. Ya. Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak Pius? Penyebabnya itu mungkin karena kita masih mempertahankan budaya kearifan lokal. Mempertahankan budaya kearifan lokal. Ini menurut Anda penyebab? Untuk sementara menurut saya mungkin begitu, Bapak. Oke. Jadi kalau begitu rumusan masalahnya menjadi bagaimana? Karena rumusan masalah itu menggabungkan masalah yang ditemukan dengan penyebab masalah tersebut.
Pak Nabe, Pak Pius sudah menemukan kira-kira? Pada rumusan masalah ini masih belum bisa menemukan nih Pak. Oke, jadi dicatat dulu. Jadi kira-kira ini kira-kira nanti Bapak tentu akan memperbaiki dan yang lain tolong nanti membuat juga. Nah, kalau demikian rumusan masalahnya Pak Pius Naben, Iya Pak. ketertinggalan ekonomi, pendidikan dan peradaban orang Dayak ini di salah. Pengaruh orang Dayak mempertahankan budayanya terhadap ketertinggalan ekonomi dan peradaban mereka. Jadi Pak Pius tadi sudah menyebutkan itu disebabkan oleh pengaruh disebabkan oleh pengaruh mereka mempertahankan adat budaya dan keadaan yang mereka alami sekarang. Ya, jadi kira-kira seperti itu, ya. Pengaruh orang Dayak mempertahankan budaya kearifan lokalnya terhadap ketertinggalan ekonomi yang mereka alami. Kira-kira seperti itu. Kira-kira nih Pak, nanti diperbaiki lagi terus. Yang pasti rumusan masalah itu minimal 2 variabel. Minimal 2 variabel. Nah, ini yang bedakannya dengan skripsi kemarin. Ya, kalau skripsi kemarin itu cukup 1 variabel saja. Kalau udah tesis itu minimal 2 variabel. Tapi posisi Bapak tadi itu baru hipotesis. Karena Bapak menduga ketertinggalan orang Dayak itu disebabkan karena mereka mempertahankan budaya dan kearifan tradisional mereka. Kan kira-kira begitu ya, Pak Pius ya? Iya, Pak. Nah, itu namanya hipotesis. Silakan yang lain lagi. Maaf, saya harus sambil minum. Saya, Pak. Yuk, silakan Ibu Elizabeth. Ya, saya mau coba ya, Pak. Yuk. Saya tadi setelah melihat permasalahan yang saya temui dalam video tadi, Pak, bahwa sebenarnya kan Dohas itu sudah merupakan budaya adat Dayak yang selalu bersinergis dengan alam. Tapi karena adanya pembangunan yang mengatasnamakan pembangunan, lalu juga di mana-mana ada perkebunan sawit yang tidak lagi memperhatikan alam sekitarnya, lalu mengakibatkan alam yang ada di Kalimantan ini menjadi rusak, Pak. Mantap. Itu salah satunya. Nah, kira-kira rumusan masalahnya gimana, Bu? Rumusan masalahnya, apakah Dohas masih bisa bersinergi dengan alam? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah Dohas masih bisa kita pertahankan di era pembangunan ini? Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk Dohas? Itu Pak yang saya temukan, Pak. Oke, apa yang Ibu katakan tuh udah mendekati. Hanya jika seperti itu yang Ibu temukan, Ibu masih levelnya skripsi. Masih level skripsi, belum naik level. Tapi maklum saya, karena baru gak hari pertama S2 kan. Nah, jadi rumusan masalahnya, Bu, kalau nanti akan menulis tesis, Ibu kan tadi telah mengungkapkan Dohas itu budaya Dayak yang sangat dekat dengan alam. Lalu tadi Ibu mengatakan perkebunan kelapa sawit itu merupakan ancaman terhadap Dohas. Nah, jadi nanti kira-kira rumusan masalahnya itu adalah pengaruh perkebunan sawit terhadap Dohas. Kira-kira seperti itu. Tapi ada banyak peluang rumusannya, Bu. Itu baru satu contoh saja. Jadi pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap budaya Dohas. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Lalu nanti ada uraian di bawah. Jadi begitu cara mengungkap. Tapi yang Ibu sampaikan tadi itu udah benar. Itu nanti ada di dalam rincian masalah, Bu. Iya. Oke? Ya, mudah-mudahan mulai bingung. Silahkan, siapa yang lain lagi?
Silakan. Ini jangan takut, nggak akan dinilai salah atau apa. Dan ini kita berulang-ulang nanti karena apa namanya selalu saja problem ketika saya membimbing mahasiswa menulis tesis itu problem utamanya itu di rumusan masalah, ya, di rumusan masalah. Ada lagi silakan. Mana yang lain? Ini di NTT mungkin sudah mau gelap kali dunia atau listrik tidak hidup. Oke, kalau tidak, itu tadi itu ada poin ini, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah menentukan jenis metode. Rumusan masalah dibuat dengan cara masalah yang berhasil ditemukan dikaitkan dengan dugaan penyebabnya. Ya, jadi 2 variabel, minimal 2 variabel. Jadi kalau dia misalnya menggunakan kata pengaruh, itu kita bisa menggunakan beberapa jenis metode. Bisa menggunakan beberapa jenis metode. Tetapi kata pengaruh itu sangat dekat dengan metode kuantitatif. Ya. Tetapi nanti karena kita akan menyusun tesis, kita mungkin akan menggabungkan beberapa metode sekaligus, kuantitatif dan kualitatif. Oke, nah ini bagaimana metodenya? Ini baru pengantar doang. Ketika kita sudah menemukan masalah, ketika kita sudah berhasil merumuskan masalah, nanti kita akan bicara metode apa untuk mencari solusi atas masalah yang kita temukan itu. Ini sekedar menyegarkan kembali pengetahuan kalian semua. Metode induk dalam penelitian itu hanya ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Ya, kuantitatif itu datanya berupa angka-angka, ada ukuran-ukuran, ada indikator-indikator. Artinya apa? Kuantitatif itu eksak, kuantitatif itu pasti. Sedangkan kualitatif datanya berupa pernyataan atau narasi. Jadi dia tidak memiliki ukuran-ukuran. Sangat subjektif. Kalau kuantitatif sangat objektif. Ya. Jadi kualitatif itu subjektif. Mengapa? Karena peneliti, saya, Anda, itu adalah alat penelitian itu sendiri. Jadi kalau ditanya, siapa alat peneliti kualitatif? Diri sendiri. Makanya cenderung subjektif. Maka kemudian ketika menulis tesis disarankan 2, kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi dalam perkembangannya kedua metode itu cenderung digabungkan menjadi metode campuran atau mixed method. Salah satu metode gabungan itu misalnya metode tindakan kelas, action research. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi guru, ini bagus metode tindakan kelas untuk meneliti perkembangan anak murid. Mungkin perlu saya mendengar apakah mau sekarang atau bagaimana tentang pengalaman penelitian. Kalau belum sekarang bisa ditunda pada pertemuan yang akan datang ya. Karena hujan makin turun lagi nih. Ya, jadi untuk pemaparan perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan nanti kita semua seperti yang ada di layar ini. Kita nanti menjadi tua, kita duduk di pinggir sungai, sungainya masih jernih, lalu kita berinternet di situ. Tempat saya Pak, masih banyak Pak. Nah itu, kakek yang ada di gambar ini, dia ini sedang Facebookan dia nih. Ya, sedang Facebookan. Ya, kayak ginilah nanti saya Joko. Ya. Ya. Pinggir sungai, Instagram, dan menyaksikan dunia dari situ. Oke. Jadi apa namanya bahan yang saya sampaikan demikian karena cuaca dan segala macam. Tapi saya senang Ibu Carolina juga tetap bisa ikut. Ibu Elizabeth ini di Singkawang. Singkawang gimana Copit Bu?
Copet di Singkawang gimana? Masih Pak, masih menakutkan. Nah itu dia. Udah banyak Pak yang kena Pak. Ya, di sini juga luar biasa. Pontianak sedang menakutkan juga. Mudah-mudahan TTU sana tidak. Si aman. Si aman ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini tugasnya masih sangat sederhana. Jadi Anda hanya diminta mendapatkan rumusan masalah yang ada di video itu, mendapatkan masalah dan rumusan masalah. Tadi baru 2 orang yang mengungkapkan, saya masih ingin semua kalian, karena tidak ramai, pada pertemuan yang akan datang menyampaikan kepada saya beberapa rumusan masalah yang ada tergambar di video tersebut. Makanya saya minta Anda mendownload, biar tidak sering-sering buka YouTube saya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk mendapatkan masalah dan rumusan masalah ini yang dimaksudkan di sini ialah yang terkait dengan penelitian tesis ya, Pak? Betul. Oh, berarti kayak misalnya yang dijelaskan oleh Ibu siapa tadi ya, Bu Eli, itu masih yang skripsi gitu ya, Pak? Masih level skripsi itu. Tapi benar, yang dia katakan itu benar semua. Hanya levelnya aja belum naik. Tapi kan wajar. Ya, Pak. Oke. Saya masih kurang mengerti terkait dengan penelitian yang tesis itu kira-kira seperti apa ya. Kalau tadi kan level skripsi itu kan seperti yang Ibu Eli itu jelaskan atau paparkan apa masalahnya. Nah, kalau tingkat yang ke tesis itu kayak gimana? Tadi saya agak kurang mengerti, Pak. Kalau tesis itu kita sudah mulai menduga apa yang menyebabkan masalah itu. Maka namanya dugaan sementara itu namanya hipotesis. Udah dari dulu kalian mendengar kata hipotesis kan? Ya. Nah, hipotesis itu artinya dugaan sementara. Jadi kalian itu sudah di atas skripsi. Kalau skripsi itu baru menguraikan apa saja yang menyebabkan sesuatu itu. Baru diuraikan aja seperti itu. Kalau sudah naik ke tesis, Anda sudah menduga. Makanya ada kata hipotesis. Ya. Jadi misalnya Anda berhadapan dengan anak nakal. Anda sudah punya dugaan-dugaan atas penyebab anak ini nakal. Dugaan-dugaan itulah yang kemudian nanti diteliti, dicari bukti pendukung. Lalu kemudian nanti baru menghasilkan tesis. Tesis itu artinya pernyataan atas apa yang diamati itu. Jadi anak nakal itu penyebabnya karena orang tuanya tidak harmonis. Ya. Nah, itu misalnya itu kamu jadikan hipotesis. Jadi Joko pergi ke anak-anak muridnya, anak murid yang nakal datang ke rumah, dicek, wah ternyata keluarga itu broken home misalnya. Anda sudah mulai menduga, wih, jangan-jangan broken home inilah penyebab anak ini nakal. Anda terus mencari tahu. Tapi Anda sudah punya hipotesis. Hipotesis Anda adalah penyebab anak ini nakal karena orang tuanya broken home. Terus Anda cari literatur, ternyata literatur mendukung semua. Jadi anak nakal itu sekian banyak disebabkan karena orang tua broken home. Lalu Anda teliti lagi anak ini. Kumpulkan bukti, segala macam, tanya kiri kanan. Lalu akhirnya Anda menghasilkan tesis. Ya. Kalau dalam bahasa skripsi itu semacam apa kesimpulan. Cuman kalau kesimpulan itu tidak ada beban akademik. Kalau menulis skripsi itu tidak ada beban akademik. Karena skripsi itu tidak dikutip orang. Ya, skripsi itu baru latihan meneliti. Tidak dikutip orang. Yang dikutip orang itu tesis. Ya, tesis. Ya, jadi kalau Anda menulis tesis jangan mengutip skripsi. Turun tangga Anda. Kalau Anda menulis tesis, kutiplah disertasi. Artinya tesis orang yang menulis doktor. Atau buku-buku yang memang sudah diakui validitasnya. Jadi menulis tesis itu
ada beberapa persyaratan. Kalau menulis skripsi itu, ya itu baru latihan saja. Yang paling penting itu logika menulis. Ya, tapi saya bangga penulis skripsi sekarang kualitasnya makin meningkat. Ya, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Apakah bisa dipahami, Joko? Oke Pak, saya memahami bahwa misalnya dalam tesis itu kita mendapatkan dugaan. Nah, berarti dugaan ini yang akan kita teliti lebih jauh begitu ya Pak? Betul sekali. Dugaan itulah yang diteliti lebih jauh. Dugaan itulah yang memandu kita membuat penelitian. Dugaan itulah yang mendorong kita mencari literatur. Literatur yang menjawab dugaan kita itu. Dicari, kumpulkan. Kalau menulis tesis itu minimal 50 literatur. 50 literatur, 20% berbahasa asing. Atau 20% literatur dari bahasa asing. Itu kalau menulis tesis. Ya. Jadi dari sekarang, sebetulnya Anda sudah mulai mencari kira-kira apa kelak yang akan menjadi tesis. Kalau saya kemarin, mereka di semester 2 kemarin sudah banyak yang ngajukan judul kepada saya. Jadi masuk semester 2, dah makin lebih baik pemahamannya. Di akhir semester 2 kemarin rata-rata sudah ngajukan judul. Tapi judul informal, judul belum resmi. Dia hanya minta pendapat ke saya, Pak, kalau judulnya begini, ini sudah sudah baik apa gimana? Nah, lalu saya teliti dan saya sarankan, kalau kau mau meneliti lebih lanjut, kamu cari literatur yang ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Semoga makin jelas. Joko. Ya Pak, sudah Pak. Sudah jelas. Demikian pun yang lain ya, Natalia, jelas ya? Jelas, Bapak. Ya, Ibu Carolina, Pius Nabet jelas. Tolong bahan bacaan yang saya kirim kemarin itu, bahan ajar itu dibaca. Lalu agar Anda memahami apa yang ada di situ, kalau ada pertanyaan, Anda buat kertas-kertas putih seperti ini, ya, siapkan pertanyaan itu. Jadi kalau lagi Zoom, interupsi mau bertanya, saya akan senang sekali dengan cara seperti itu. Jadi Zoom ini media kita untuk bertanya jawab. Presentasinya tidak banyak karena saya udah kirim sebelumnya. Ya. Gitu ya, Riko ya. Oke, jadi kalau sudah, saya 16.30 mau masuk di semester 3 lagi. Ya. Nanti kita begini, karena sore ini kan sering hujan nih. Kalau nanti ada dosen, sebaiknya siapa ketua kelas, hubungi dosen-dosen. Jika ada, karena biasanya para pastor itu dia sistemnya di rapelnya. Nanti dia ada hari tertentu dari pagi sampai sore dia ngajar. Ya, biasanya kayak gitu modelnya. Nanti apa namanya, supaya kalian tidak terlalu lama kosong, saya senang kalau bisa kuliahnya pagi. Sehingga kalian hubungi saya, Pak, kita masuk pagi gitu. Bisa ya, Riko ya, Joko ya, Pius, Ya, Pak. bisa ya kalau begitu nanti ya. Pak Riko ketua kelasnya Pak. Oh Riko, bagus. Nah, jadi nanti tolong Riko koordinasi. Kita bisa aja kuliahnya tidak sore begini. Ini pun tadi sebetulnya karena saya bukan memfasilitasi jadi narasumber untuk penelitian mengenai penelusuran alumni Setakat Negeri Pontianak di Hotel Neo. Tadi pagi itu. Kalau saya tidak di Hotel Neo, saya sebetulnya ingin memberi kuliah tadi pagi, biar lebih lama kuliahnya. Oke ya? Oke, terima kasih Bapak. Selamat sore. Saya minta salah satu dari kalian memimpin doa penutup. Apakah Ibu Elizabeth atau Ibu Natalia? Ya, boleh Pak. Ya, Ibu Elizabeth. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama kuliah berlangsung, meskipun kami masih kuliah online. Semoga virus pandemi ini bisa segera berlalu, sehingga kami bisa bertatap muka dengan para dosen dan juga teman-teman. Tuhan, berkatilah Bapak Atok, sehingga Bapak Atok selalu sehat, sehingga bisa membimbing kami, para mahasiswa, dan semoga Engkau memberikan panjang umur.
Tuhan, berkatilah kami selalu, kini dan selama-lamanya. Semua doa ini mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, yang belum absen silahkan pergi ke classroom ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Jumpa lagi minggu depan.